sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Rama. Ia terkenal dengan rasa penasarannya yang besar dan cintanya terhadap alam. Rama sering menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi hutan di sekitar desanya, mendaki bukit, dan menyusuri sungai. Meskipun sering diperingatkan oleh orang-orang desa untuk berhati-hati, Rama selalu merasa nyaman di alam. Alam adalah tempat di mana ia merasa damai, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk dunia luar. Suatu pagi yang cerah, Rama memutuskan untuk melakukan petualangan baru. Ia mendengar dari seorang tetua desa tentang sebuah tempat mistis di dalam hutan yang disebut alam sebelah. Tempat itu dikabarkan sebagai dunia lain yang sangat berbeda dari dunia manusia, di mana hukum alam tidak berlaku dan waktu berjalan dengan cara yang aneh. Meskipun tempat itu hanya dianggap mitos oleh sebagian besar penduduk desa, Rama merasa sangat tertarik untuk menemukannya. Dengan membawa bekal secukupnya dan peta buatan sendiri, Rama memasuki hutan. Hutan itu tampak seperti biasa, dedaunan yang hijau, suara burung yang ceria, dan sinar matahari yang menembus celah-celah pepohonan. Namun, semakin dalam ia masuk, semakin aneh suasana di sekitarnya. Udara terasa lebih dingin, dan suara alam perlahan-lahan menghilang. Tidak ada lagi suara burung atau gemerisik dedaunan. Hanya ada keheningan yang mencekam. Setelah beberapa jam berjalan, Rama tiba di sebuah tempat yang tampak berbeda dari hutan biasa. Di depannya terbentang sebuah gerbang besar yang terbuat dari kayu tua, dihiasi dengan ukiran-ukiran aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Gerbang itu tampak sangat tua, seolah-olah sudah ada di sana selama ribuan tahun. Rasa penasaran Rama semakin membuncah. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong gerbang itu dan melangkah masuk. Begitu melewati gerbang, Rama merasakan perubahan yang mendadak. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, dan pemandangan di depannya berubah drastis. Pohon-pohon di sekitar menjadi lebih besar dan lebih gelap, dengan cabang-cabang yang melengkung seperti tangan-tangan yang mencoba meraih sesuatu. Tanah di bawah kakinya terasa lembab dan licin, seperti berlumpur. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara gemericik air, tapi tidak ada sungai yang terlihat. Rama menyadari bahwa ia telah memasuki dunia yang berbeda, dunia yang tidak ia kenal. Inilah alam sebelah, pikirnya. Meski sedikit cemas, rasa ingin tahunya membuatnya terus melangkah. Ia berharap bisa menemukan sesuatu yang luar biasa di sini, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh manusia lain. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin asing tempat itu. Cahaya matahari yang biasanya menerangi jalannya kini hanya tersisa sedikit, berubah menjadi sinar redup yang tidak cukup untuk menerangi jalan. Rama menyalakan senter yang ia bawa, berharap bisa melihat lebih jelas. Tetapi sinarnya terasa tidak berdaya melawan kegelapan di sekitarnya. Rasa takut mulai merayapi hatinya. Hutan ini tidak seperti yang pernah ia kenal sebelumnya. Segalanya terasa salah. Rama mencoba berbalik, tetapi jalannya sudah tidak lagi sama. Pohon-pohon yang tadi ia lewati kini tampak berubah tempat, menciptakan labirin yang membuatnya kebingungan.
Jalan setapak yang tadinya jelas kini tertutup oleh dedaunan tebal dan akar-akar yang mencuat dari tanah. Ia tersesat. Rasa panik mulai menyeruak. Rama mencoba mengingat-ingat arah mana yang tadi ia lewati. Tetapi semuanya tampak kabur dalam pikirannya. Ia memutuskan untuk terus berjalan, berharap bisa menemukan jalan keluar atau setidaknya tanda-tanda kehidupan lain. Tapi, semakin lama ia berjalan, semakin dalam ia masuk ke dalam hutan yang gelap dan sunyi. Suara-suara aneh mulai terdengar dari segala penjuru. Desiran angin yang tak terasa, gemerisik daun yang tak terlihat penyebabnya, serta bisikan-bisikan lembut yang terdengar seperti memanggil namanya. Rama, Rama. Suara itu terdengar semakin jelas, membuat bulu kuduknya meremang. Ia tidak tahu dari mana suara itu berasal, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak sendiri di tempat ini. Setelah beberapa saat, Rama tiba di sebuah danau kecil yang airnya sangat tenang, nyaris seperti kaca. Di tepi danau itu, berdiri seorang wanita dengan pakaian putih panjang, rambutnya terurai hingga ke tanah. Wanita itu tampak membelakangi Rama, menghadap ke air dan seolah sedang melihat bayangannya sendiri di permukaan danau. Meski merasa ngeri, Rama mendekat dengan hati-hati. "Siapa kau?" tanya Rama dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Ia tetap berdiri diam, seolah-olah tidak mendengar apa-apa. "Apa kau tahu jalan keluar dari sini?" tanya Rama lagi. Kali ini suaranya sedikit lebih tegas. Perlahan, wanita itu berbalik. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti tidak memiliki kehidupan. Namun, ada sesuatu yang aneh pada senyum yang muncul di wajahnya. Senyum yang tidak membawa kedamaian, melainkan ketakutan. "Kau sudah terlalu jauh, Rama," katanya dengan suara yang lembut namun dingin. "Tidak ada jalan kembali." Kata-kata itu menggema di kepala Rama. Ia mundur beberapa langkah, mencoba menjauh dari wanita itu. Namun, kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Wanita itu mulai mendekat. Langkahnya pelan namun pasti. Rama berusaha bergerak, tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia terjebak di tempat, dikelilingi oleh rasa takut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika wanita itu sudah sangat dekat, tiba-tiba suasana di sekitar berubah. Angin berhembus kencang, pohon-pohon bergoyang dengan keras, dan suara gemuruh terdengar dari segala arah. Danau yang tadinya tenang kini bergejolak. Airnya memercik ke segala arah. Dalam sekejap, wanita itu lenyap bersama angin. Rama terjatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, tempat ini bukanlah alam biasa. Ia harus keluar dari sini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dengan sisa tenaga yang ada, Rama berdiri dan mulai berlari. Ia tidak peduli lagi kemana arah yang ia tuju. Yang penting ia harus menjauh dari tempat itu. Kegelapan di sekitarnya semakin pekat, dan suara-suara aneh terus mengikutinya. Langkah kakinya terdengar lebih cepat, tetapi suara bisikan itu juga semakin mendekat. "Rama, Rama."
Suara itu bergema di seluruh hutan, membuat jantungnya berdetak semakin kencang. Setelah beberapa saat, Rama melihat cahaya di kejauhan. Ia berlari sekuat tenaga menuju cahaya itu, berharap itu adalah jalan keluar. Ketika ia semakin mendekat, ia menyadari bahwa itu adalah gerbang kayu yang tadi ia lewati. Dengan napas tersengal, ia mendorong gerbang itu dan melompat keluar. Tiba-tiba, ia merasakan udara yang lebih ringan dan suara-suara alam kembali terdengar. Burung-burung berkicau, angin berdesir, dan sinar matahari menyinari wajahnya. Rama terjatuh di tanah, merasakan rasa lega yang luar biasa. Ia telah kembali ke dunianya. Meski selamat, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam di hati Rama. Alam sebelah adalah tempat yang nyata, dan tidak semua yang ada di sana bisa dipahami oleh akal manusia. Sejak hari itu, Rama tidak pernah lagi berani memasuki hutan tanpa perasaan waspada. Mitos tentang alam sebelah bukan lagi sekadar cerita bagi Rama, melainkan sebuah kenyataan yang ia saksikan sendiri. Dan ia tahu, meskipun ia telah berhasil keluar kali ini, alam sebelah selalu menunggu, memanggilnya kembali.